Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan pasca negosiasi damai Iran Amerika Serikat yang kemudian secara teknis hal-hal itu akan dibahas dalam beberapa hari ke depan. Kita langsung tanyakan ke Mas Fitra begitu, membahas dari sisi dampak ekonomi untuk Indonesianya. Mas Fitra, ini bagaimana kemudian Anda melihat dampak dari penurunan harga minyak dalam memberikan ruang bernafas begitu yang lebih longgar bagi stabilitas makro dan juga ketahanan dari fiskal kita saat ini, Mas Fitra? Ya Mas Ardi, jadi kalau kita langsung kaitkan ya dengan APBN, jadi bagaimana Pertalite dan Solar yang itu pemerintah komitmen untuk tidak menaikkannya sepanjang tahun ini, itu juga punya konsekuensi fiskal. Dan salah satu konsekuensi fiskalnya adalah tambahan ya subsidi dan kompensasi energi antara 80 sampai 100 triliun rupiah dengan asumsi harga yang sudah di-upgrade ya dari sebelumnya 70 menjadi 100 US dollar per barrel. Nah, tetapi dengan kondisi saat ini di mana harga dari Brent itu sudah di bawah 75 US dollar per barrel bahkan ya, itu membuat dari sisi tekanan fiskal menjadi sangat berkurang ya, dan kita memiliki ruang yang jauh lebih leluasa. Nah, dari sisi fiskal itu dampak langsungnya. Tetapi tentunya kita juga melihat ya ada beberapa dampak aftershock yang juga harus kita tanggulangi segera. Nah, salah satunya adalah kalau kita sudah melihat adanya gap ya antara Producers Price Index, indeks harga produsen, yaitu harga-harga yang dihadapi oleh pengusaha, oleh produsen dibandingkan dengan harga-harga di lapangan yang diterima oleh masyarakat. Itu gapnya cukup tinggi ya. Jadi posisi terakhir Producers Price Index itu 5,7%. Sementara harga di level masyarakat itu secara rata-rata 3%. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena memang produsen ini menyerap ya segala potensi kenaikan harga tersebut dan belum segera mentransmisikannya ke level konsumen. Kenapa? Karena mereka juga melihat kalau misalnya harga dinaikkan, maka konsumennya juga ya tidak mampu untuk membeli, demandnya juga jatuh dan mereka nggak bisa jualan juga, gitu kan, nggak ada idle outputs juga yang tidak terserap, dan makanya mereka menyerapnya selama beberapa bulan terakhir, dan itu sudah menggerus margin mereka ya secara all in all, dan kita bisa melihat itu korelasinya cukup negatif dengan Purchasing Manager Index in manufacturing, karena mereka untuk melakukan ekspansi mereka juga melihat potensi ongkos produksinya. Nah, sehingga dengan melihat konsekuensi aftershock yang seperti ini, maka pemerintah dimulai semester 2 sudah mengeluarkan stimulus ya, rencana stimulus 26,4 triliun rupiah yang terbagi ke beberapa sektor. Nah, salah satu sektornya adalah untuk mengintervene potensi kenaikan harga di level produsen ya. Untuk di tahap pertama ini untuk import ya, LPG itu dibebaskan tarifnya. Untuk import plastik yang juga sempat kita lihat kemarin kenaikan dari harga minyak dunia berdampak pada nafta, yaitu bahan baku plastik. Dan kita bisa melihat juga ya dampaknya bahkan di masyarakat yang paling bawah, bagaimana tukang gorengan itu harga plastiknya udah berlipat-lipat ya naik, tapi dia belum segera menaikkan harga gorengannya ya. Kenapa? Karena ya takut nih nggak ada yang mau beli lagi, karena kan yang beli gorengan itu kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Nah, dengan demikian itu ada beberapa intersepsi dari sisi supply side-nya. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat bahwa kenaikan harga-harga yang juga akan kita alami dimulai semester 2 ini, itu juga ya yang tadi saya sampaikan, ombaknya baru sampai ini ke shore kita, sudah onshore sekarang. Kalau sebelumnya offshore gempanya, tapi sekarang dampaknya sudah onshore. Nah, bagaimana kita bisa memitigasi yang onshore shocks tersebut? Ya, salah satunya dari sisi harga. Maka ada juga insentif untuk stabilisasi harga ya, yang juga pemerintah sudah mulai keluarkan mulai semester 2 ini. Dan tidak hanya itu, yang dari 26,4 triliun rupiah itu 18 triliunnya itu untuk kebutuhan pokok ya. Jadi 17 triliun untuk bansos pangan, dan tadi 500 miliar untuk intervensi stabilisasi harga. Yang ini dampaknya kepada baik itu untuk kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah yang sekarang populasinya itu tinggal 46,7 juta ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 jumlahnya 57,3 juta. Jadi anjlok 10,6 juta. Nah, jadi untuk mengurangi beban dari middle class tidak-tidaknya di jangka pendek, itu yang kemudian pemerintah lakukan. Dan tidak hanya itu,
kita juga melihat bahwa untuk membantu middle class, kelas menengah yang memang sedang terjepit ini, butuh dibuka ruang-ruang ekonomi. Nah, makanya ada insentif lain ya. Jadi kalau kita lihat nih memanfaatkan liburan sekolah, insentif yang pemerintah lakukan dalam hal ini dalam konteks stimulus fiskal adalah juga diskon transportasi ya. Jadi transportasi terutama untuk kereta api dan juga kapal ya itu diberikan insentif diskon ya selama musim liburan sekolah ini, dan juga untuk airplane ya untuk penerbangan itu bukan diskon tetapi PPN-nya itu dihilangkan ya, biasanya pada PPN 11% itu dihilangkan sama sekali, sehingga bisa memunculkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ini kalau kita lihat presidennya di tahun lalu ketika pemerintah juga melakukan hal yang sama di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4, kita bisa melihat korelasinya dengan sektor-sektor terutama akomodasi makan minuman, jasa dan jasa-jasa lainnya yang itu tumbuhnya secara rata-rata di atas 8%. Nah, maka kalau kita lihat lagi ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena sektor transportasi ini memiliki backward dan forward linkage yang cukup besar ya terhadap sektor-sektor jasa, akomodasi makanan minuman dan juga jasa-jasa lainnya ini, yang mana sebagian besar dari middle class itu bekerja di sektor ini. Memang ini kebanyakan masih di sektor informal, yang mana itu juga menjadi PR juga ya, Oke. yang pemerintah sekarang melihat bahwa ya informal sectors ini ya mereka tetap bekerja tetapi income-nya kan nggak setinggi ya kalau kita bicara pekerjaan di sektor formal. Tapi setidak-tidaknya ada ruang-ruang ekonomi yang setidak-tidaknya musiman lah yang terbuka ya sementara ini sebelum kita membukanya di level yang jauh lebih ajak atau lebih formal, Mas Ardi. Oke, saya langsung ke Mas Rijal kalau begitu. Mas Rijal, tadi Mas Peter sudah menjelaskan, tapi ini berkaitan juga terkait dengan penurunan harga minyak tadi begitu. Nah, kalau DPR kemudian mendesak dari pemerintah sendiri untuk kemudian bisa meninjau lagi lah setidaknya untuk penyesuaian harga BBM di dalam negeri ini. Tapi kemudian pemerintah mengatakan masih wait and see begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat apa yang kemudian harusnya dilakukan pemerintah ketika tadi apakah kemudian kenaikan harga ini berpotensi cukup panjang atau cukup lama, atau kemudian hanya respon sementara terhadap pasar terhadap kabar dari perjanjian ini, atau seperti apa kemudian Anda? Iya, memang respon dari harga minyak global ya pastinya ya. Tetapi tentu tidak selalu ya pemerintah itu hanya concern gitu ya merespon eksternalitas shock gitu ya. Tetapi justru hal yang perkuat adalah bagaimana memperkuat fundamental ekonomi domestik. Karena kalau kita memperkuat ekonomi domestik, katakanlah stabilisasi harga dolar atau nilai tukar gitu ya. Kemudian juga mendorong nilai tambah ya, kemudian memperkuat sektor-sektor produktif gitu, kemudian juga tentu meningkatkan perbaikan ya income dari katakanlah rumah tangga menengah yang selama ini terjadi penurunan ya hampir 11 juta orang katakanlah. Itu saya kira jauh lebih penting begitu ya, apalagi misalnya dengan melakukan adjustment harga ya, karena naik turunnya ICP kan gitu. Memang dengan dinaikannya katakanlah BBM non subsidi, maka ini kan terasa sekali oleh rumah tangga menengah gitu ya. Meskipun ada bantalan-bantalan di semester kedua nanti akan betul, diberikan. tetapi tentu bantalan ini kan harus tepat sasaran lagi-lagi kan. Dan bagi rumah tangga menengah, bantalan itu memang mestinya ya tidak hanya bansos di pangan seyogyanya, tapi justru bagi yang menengah itu yang penting adalah bagaimana mereka memudahkan terutama mereka tenaga kerja yang komuter ya. Nah, diberikan subsidi gitu atau insentif katakanlah terkait dengan mobilitasnya. Yang kedua katakanlah minimum dikurangi misalnya karena kenaikan suku bunga Bank Indonesia juga mempengaruhi kredit mereka misalnya di rumah kemudian di kendaraan. Mungkin juga diberikan keluasaan oleh perbankan katakanlah tenornya gitu ya pada saat menghadapi ini, meskipun mungkin jangka pendek gitu ya. Yang kedua juga mestinya juga diberikan beberapa insentif terkait dengan misalnya living cost yang selama ini beban juga begitu ya, biaya pendidikan, kemudian kesehatan, termasuk juga biaya-biaya yang lainnya katakanlah. Tadi bantalan pangan oke gitu ya, tetapi syaratnya lagi-lagi kan tepat sasaran. Ini bagaimana? Ini juga menjadi
namanya bottleneck pada saat kita menggunakan data mana, misalnya data sen gitu ya, atau data yang seperti apa. Karena kan memang aspiring rumah tangga yang rentan, yang naik turun inilah sebenarnya mereka harus dijaga. Bayangkan Mas, aspiring itu kan ke konsumsi rumah tangga itu 38% kontribusinya. Kemudian yang menengahnya itu juga cukup besar 40%. Jadi dari aspiring kemudian ke middle itu kan cukup besar, hampir 85%. Artinya ini harus dijaga gitu. Memang kita setuju ada bantuan-bantuan itu, bantalan-bantalan itu, tetapi lagi-lagi memang ini klise ya urusan tepat sasaran itu. Tepat sasaran itu tadi, sasaran masih menjadi itu. PR kita. Kalau itu misalnya tepat sasaran, mungkin itu efektif gitu, akan menjaga itu. Bahkan pelan-pelan namun pasti tadi penguatan ekonomi domestik dengan pelebaran sektor usaha gitu yang menyerap tenaga kerja, kemudian memperbaiki upah gitu ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk terus didorong oleh pemerintah gitu. Tidak hanya bantalan yang sangat short term gitu. Justru yang harus diperkuat adalah penguatan yang ekonomi fundamental. domestik tadi. Betul, dan itu tentu untuk jangka panjang, yang fundamental. Baik. Karena perbaikan consumption itu tidak dari bantalan saja harusnya, tapi dari income realnya yang harus terus dinaikkan melalui penyerapan tenaga kerja. Oke, kita kembali lagi ke Prof. Susi. Prof, ini kan berbicara juga terkait dengan perjanjian kemarin, di mana memang sudah ada kesepakatan, tapi nyata-nyatanya rasa-rasanya begitu posisi dari Israel ini kayak tersisih begitu dalam artian karena memang ditinggalkan oleh sekutu utamanya dalam hal ini Amerika Serikat begitu. Nah, dari sisi Israel sendiri tentunya ini menginginkan untuk bersikukuh tetap untuk di Lebanon Selatan. Nah, apakah ini kemudian Anda melihat memang ganjalan besarnya ada di Israel nih? Saya kira enggak. Saya kira Amerika akan sanggup menyerang Israel. Akan sanggup menyerang Israel? Akan sanggup menyerang Israel. Sekarang masalahnya kita tunggu aja midterm election ini Demokrat menang. Kita kembali kepada domestic preservation dari rakyat Indonesia ya. Karena sekarang Demokrat ini terpecah antara kelompok sosialis kayak Mamdani dengan kelompok yang established. Nah kalau yang menang nanti yang Mamdani types seluruh Amerika, dia akan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan rakyat. Karena mau nggak mau akan ditekan soal human rights, soal demokrasi, dan soal. Jadi kita siap, udah bagus tuh kalau domestik itu kita lindungi. Karena dengan sendirinya kita tidak bisa ditekan oleh mereka membabi buta. Kalau saya bilang Israel, biarin aja sekarang lagi di downsize, dan juga Amerika diskursusnya adalah yang tadinya Iran dianggap irrational, ideological, and suicidal, sekarang saya senang bicara dengan Iran dan sebagainya. Jadi ini hanya ploy aja dari Donald Trump untuk mengatakan, saya tidak akan merilis aset Anda kalau Anda nggak membeli barang Amerika. Kan dia bilang begitu. Dia minta kedelainya dibeli, segalanya dibeli oleh Iran. Jadi barter gitu ya, bukan dalam bentuk uang. Tapi Prof, apakah mungkin sekarang memang Amerika Serikat sedikit menekan atau keras kepada Israel, tapi jangan-jangan ketika nanti akan fokus di pemilu sela, nih jangan-jangan Amerika Serikat akan lunak deh ke Israel? Anda melihat? Sekarang diskursus aja, arah Demokrat untuk bilang, dia kalah kok di Iran dan segala macam, bikin naik pitam si Donald Trump ya. Tapi saya pikir sekarang tinggal menyambungkan, kalau Donald Trump berhasil menyambungkan popular opinion yang anti-Semitik sekarang dengan tindakan dia untuk mengalahkan Israel, kehendak Israel karena udah keterlaluan, justru Republikan bisa menang. Karena opini publik di Amerika sudah benar-benar kesal dengan Israel karena tahu mereka menjadi kurang mampu karena uangnya digunakan untuk perang, dan perang itu untuk kepentingan Israel. Jadi mereka mengatakan bahwa Kongres itu it's an occupied territory katanya, itu dijajah oleh negara asing. Sekarang diskursusnya begitu, kalau kita lihat di TV di segala macam, sudah jelas bahwa walaupun TV-TV itu milik orang Yahudi ya, kayak NBC itu juga punya Yahudi, belum lagi CNN, belum lagi Fox dan sebagainya, tapi tetap diskursus itu tetap menjadi sesuatu yang real karena mereka tidak bisa membeli barang, they cannot afford anything anymore. Ngerti nggak? Terlalu mahal segala-galanya. Seperti juga rakyat Indonesia. Jadi hati-hati saja kalau misalnya kelompok sosialis dari Partai Demokrat ini memenangkan seat-seat yang penting,
kita akan mendapat tekanan. Jadi kita harusnya menyatakan kami sudah menyejahterakan rakyat Indonesia. Nah itu tameng yang paling utama menurut saya. Baik, nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Mitra seperti apa. Usai jeda kita masih akan bahas di malam hari ini terkait dengan dampak dari kesepakatan damai yang kemudian masih terus dinegosiasikan antara Amerika Serikat dan juga Iran dan dampak ekonominya khususnya terhadap Indonesia. Usai jeda kita masih akan ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.